Berlatar tahun 1993, di sebuah rumah sakit bernama Simeon Research, scene memperlihatkan seorang dokter bernama Dr. Florence yang sedang menangani dan merawat seorang pasien anak yang mengalami masalah kompleks. Pasien itu dikenal dengan nama Gabriel yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan daya listrik dan berkomunikasi hanya melalui alat perantara pengeras suara seperti speaker atau radio. Pada suatu hari, perilaku Gabriel semakin menjadi dan tidak bisa ditolerir lagi. Dia telah lepas kendali dan membuat onar satu rumah sakit. Ini membuat Dr. Florence dan rekan-rekannya, yaitu Dr. Victor dan Dr. John, terpaksa melakukan tindakan untuk menghentikan serangan si Gabriel terhadap beberapa staf rumah sakit yang telah menimbulkan korban jiwa. Untungnya, upaya seluruh dokter untuk menghentikan perilaku ganas Gabriel pun berhasil. You've been a bad boy, Gabriel. I was wrong. We cut out the cancer. 28 tahun kemudian, cerita berpindah pada seorang tokoh bernama Maddie. Dia merupakan seorang ibu muda yang sedang hamil tua dan mengandung anak ketiganya. Dia hidup bersama suaminya bernama Derek yang berperangai kasar. Hari itu, Maddie yang baru kembali dari pekerjaannya merasa sangat lelah, ingin segera beristirahat. Tapi, si Derek ini malah marah saat si Maddie mematikan televisi yang sedang ditontonnya. Dia bahkan morongos, mengungkit peristiwa keguguran kedua anak mereka sebelumnya, sehingga si Derek menganggap kalau istrinya tersebut tidak mampu memberinya keturunan. Dan seolah nggak paham dengan perasaan wanita hamil yang kadang sensitif, dia malah mengatakan kalimat yang nggak pantas kepada istrinya ini. What the bele. Sungguh ebel dan biadab apa yang dilakukan si Derek ini. Pemajikan hamil lain dipusti-pusti kalau kadinya nyeri, dasar ebel. Saat malam tiba, si Derek yang tidur di ruang tamu karena sedang marahan sama istrinya, dia terbangun karena mendengar suara aneh dari arah dapur. Lalu dikejutkan oleh suara blender yang ujuk-ujuk menyala, juga pintu kulkas yang terbuka sendiri. Saat tengah heran, tiba-tiba terdengar suara TV menyala. Dan seseorang yang duduk menonton. Tapi saat lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Dan ya, sesosok makhluk hitam legam menyerang si Derek, membunuhnya dengan sadis. Maddie yang terbangun karena mendengar suara gaduh, lantas segera turun ke bawah. Dia pun kaget melihat si Derek yang sudah ngejongkeng. Dia terkesiap memandang makhluk itu merangkak dan merayap ke arahnya. Dia pun lari. Namun, serangannya membuat dia pingsan. Entah apa yang terjadi kemudian, Joner, tapi scene memperlihatkan sejumlah polisi datang ke rumah si Maddie karena laporan dari tetangga yang mendengar keributan. Para polisi bingung saat melihat kondisi korban, yaitu si Derek yang meninggal dengan keadaan yang tidak lazim. Maddie yang terluka akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Ia ditemani oleh adiknya bernama Sydney selama perawatan. Maddie merasa sangat sedih begitu mengetahui bahwa tak hanya suaminya yang tewas malam itu, namun bayi dalam kandungannya pun ikut menjadi korban. Kondisi Maddie yang sangat terpukul tidak bisa segera memberi kesaksian terhadap kepolisian. Akhirnya setelah 2 hari kemudian, sang detektif mendatangi rumah sakit. Dia diterima oleh Sydney. Berdasarkan keterangan sang detektif, si Sydney mengetahui fakta bahwa Maddie kakaknya sebenarnya telah 3 kali kehilangan bayi di dalam perutnya karena keguguran di usia kandungan yang sudah besar. Ketidaktahuan ini disebabkan karena selama pernikahan, si Derek telah melarang si Maddie untuk berhubungan dekat dengan orang tua dan saudara-saudaranya, sehingga mereka hilang kontak selama ini. Bahkan, tetangganya memberikan informasi bahwa si Maddie ini kerap dipukuli oleh si Derek. Sehingga saat melihat kondisi mayat Derek yang tidak karuan, mereka menyimpulkan ada suatu motif aneh pembunuhan itu. Keesokan harinya, di suatu tempat yang cukup jauh dari sana, All this used to be at street level where the people work. Thank you.
terjadi teror dan penculikan terhadap seorang wanita di tempat kerjanya. Si wanita ini disekap entah mau diapain Joner, dan entah apa pula kaitannya dengan sang dokter Florence, dokter di awal cerita Thea. Karena setelah mengikat wanita ini, si pelaku meneleponnya dan mengatakan, Hello. What? kembali ke si Medi yang sudah pulih. Malam itu, saat si Medi sedang beberes, dia melihat sesosok manusia berlari di bawah tangga. Dan saat dia sedang memasukkan baju cucian ke dalam mesin cuci, tiba-tiba lalu badannya kaku, tidak bergerak sedikit pun. Dia melihat lokasi dan suasana di tempat dia berada berubah, seolah berteleportasi, dan terjadi suatu peristiwa di luar nalarnya. Keesokan paginya, Medi terbangun dan mengira itu hanyalah mimpi buruk semata. Setelah itu, dengan alasan keamanan dan antisipasi adanya serangan lanjutan ke rumahnya, si Medi memberendel semua pintu dan jendela di rumah itu, mengganti kuncinya. Sampai si adik tidak bisa masuk lagi seperti biasanya menggunakan kunci yang dia pegang. Setelah berhasil ngajol lewat jendela, masuk dan ngobrol dengan sang kakak, si Sydney ngejenghok alias terpana saat si Medi memberitahukan suatu rahasia. Ternyata, sebenarnya si Medi ini adalah anak adopsi, jadi bukanlah kakak kandungnya. Mom and Dad took me in when I was 8. Sydney, I'm adopted. Kemudian si Medi mengetahui peristiwa pembunuhan Dr. Florence melalui saluran berita. Dia langsung merasa mual sampai muntah bobolengkengan alias muntah sejadi-jadinya. Karena ternyata peristiwa yang sebelumnya dia anggap sebagai mimpi, ternyata nyata. Dia pun mencurigai bahwa pelakunya adalah pembunuh yang menewaskan suaminya juga. Akhirnya, dia meminta si Sydney untuk jangan pulang dulu cenah, karena dia takut sendirian di rumah. Di hari selanjutnya, kejadian serupa terjadi lagi. Kini menimpa Dr. Victor. Ia dibunuh di apartemennya sendiri dalam keadaan tidur. Dan seperti sebelumnya, Medi pun kembali melihat dengan jelas bagaimana dokter itu terbunuh seperti di dalam mimpi. Merasa ada yang aneh, ia akhirnya meminta Sydney untuk menemaninya ke kantor polisi. Kasus Medi akhirnya ditangani oleh sepasang detektif bernama Kekoa dan Regina yang menangani kasus suaminya juga. Para detektif yang awalnya tidak percaya dengan mimpi si Medi akhirnya mengikuti saran si Medi untuk melihat langsung ke kediaman Dr. Victor. Karena bukan saja menyaksikan peristiwa itu, si Medi bahkan memiliki petunjuk alamat si korban berdasarkan penglihatannya saat kejadian. Dan benar aja Joner, polisi-polisi itu pun menemukan Dr. Victor, rekan Dr. Florence Thea, pupus dalam kondisi menggenaskan. Di kantor polisi, setelah memberikan sketsa gambar sang pelaku, si Medi pergi ke toilet. Saat sedang si benget alias cuci muka, dia mendapat telepon aneh dari seseorang yang memanggilnya Emily. Aku bukan Emily, aku ini Medi, cenah. Si penelpon memberitahunya bahwa sebenarnya namanya adalah Emily bukan Medi, dan ada hubungan yang sangat intim di antara mereka yang belum terkuak. Dan ternyata si Medi ini masih menyimpan ingatan masa kecil dan secara tidak sadar memanggil si penelpon itu Gabriel. Yang ingat nggak Joner? Gabriel itu kan sosok pasien anak di awal cerita, pasien Dr. Florence di rumah sakit Simeon 28 tahun yang lalu Thea. Si Medi pun panik. Dia segera keluar dari toilet dan bukannya memberitahu yang terjadi ke polisi, malah segera mengajak adiknya pergi dari sana. Setelah memberitahu kepada si Sydney apa yang terjadi, dia pun segera menemui ibu angkatnya dan bertanya, siapa sih Gabriel itu? Ternyata berdasarkan video yang diputar sang ibu angkat, diketahui bahwa saat Medi berulang tahun yang ke-9, si Medi ini terlihat berbicara dengan seseorang bernama Gabriel yang dianggap oleh orang-orang adalah teman hayalan. Yang pengaruhnya membuat si Medi sering mengatakan dan berbuat hal-hal yang bikin sang ayah dan ibu angkatnya merinding.
Si polisi yang sebelumnya menemukan foto anak kecil dari jurnal-jurnal yang diambil dari barang bukti di TKP Dr. Florence dengan bantuan kecanggihan teknologi AI berhasil mengenerate wajah anak kecil ini menjadi profil dewasa. Sang detektif kaget karena ternyata itu adalah wajah si Maddie. Jadi si Maddie itu ternyata pasien Dr. Florence juga. Lalu dari file-file itu juga ditemukan bahwa ada dokter lainnya, lain Dr. Victor, yang turut menangani kasus si Maddie juga. Khawatir kalau Dr. John ini bernasib sama dengan Dr. Victor, sang detektif pun segera mendatangi kediamannya. Sayang, si Gabriel telah berhasil mendahului menghabisi Dr. John. Tapi kepergok sama si detektif. Kehadiran si Maddie yang kaku menyaksikan peristiwa itu tidak terlihat sedikit pun oleh sang detektif. Si pelaku pun berhasil kabur dari sana. Sang detektif yang pontang-panting mengejarnya sampai kewalahan hingga akhirnya gak ketewak dong, Joner. Lalu si detektif menemui Maddie di kediamannya dan menyarankan untuk melakukan hipnoterapi agar terbuka ingatan si Maddie akan masa lalu sebelum dia diadopsi. Sehingga bisa diketahui siapa sih si Maddie ini sebenarnya. Di situ terungkap bahwa ternyata si Gabriel ini adalah sosok tak kasat mata yang selalu berbisik kepada si Maddie untuk melakukan hal-hal buruk dan selalu mencari gara-gara untuk menyakiti orang lain. Termasuk adik angkatnya yang masih dalam kandungan saat itu. Yang ujung-ujungnya di setiap peristiwa buruk yang terjadi pastilah si Maddie kecil yang disalahkan. Akhirnya si Maddie sadar bahwa memang benar dulu dia bernama Emily dan setelah diadopsi dia berubah nama menjadi Madison alias Maddie. Sedangkan Gabriel adalah sosok makhluk kasat mata yang dia ingat selalu membisikkan kata-kata sugesti kepadanya untuk melakukan sesuatu di luar kendalinya. Really want Madison. Kembali ke wanita yang disekap oleh si pelaku pembunuhan Thea. Dia berhasil melepaskan diri dan hendak kabur dari tempat itu. Namun naas, dia jatuh dari atap yang ambruk dan langsung mendarat di sebuah ruangan yang ternyata what the bell, lebel. Sungguh ebel. Ternyata ruangan itu berada di rumah si Maddie dong, Jenner. Tepat di samping ruangan si Maddie yang baru selesai di hipnoterapi. Mereka pun semua ngejenghok alias olohok alias melongo melihat kejadian tersebut. Polisi pun segera menangkap si Maddie dan menetapkan sebagai tersangka atas berbagai kasus pembunuhan yang terjadi kepada suami dan dokter-dokternya. Karena di ruangan atap itu pula ditemukan banyak bukti termasuk senjata tajam yang digunakan pelaku yang ternyata dibuat dari sebuah piagam penghargaan milik Dr. Florence Thea. Saat diinterogasi, si Maddie bingung, pusing karena merasa nggak tahu apa-apa. Namun saat sang detektif mulai menuduh dan menekannya agar segera mengaku, Stop lying to us. I'm telling the fucking truth. tiba-tiba si Gabriel dengan kekuatan listriknya menelepon sang detektif dan meminta untuk mengembalikan barang-barang milik dia yang sudah diambil dari tempatnya. You trying to incriminate her? I didn't even know I was nesting in her home. Di sisi lain, adik si Maddie mencoba mencari informasi lebih dalam lagi tentang masa lalu kakaknya. Dia pun tanpa rasa takut mendatangi rumah sakit Simeon yang saat ini keadaannya sudah menjadi bangunan terbengkalai demi untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan si Maddie. There is also an absorption in utero, growing in sync with patient. Nah, dari dokumen-dokumen dan rekaman yang pernah dibuat Dr. Florence sebelumnya Thea, terungkap fakta mengejutkan bahwa ternyata ibu kandung si Maddie adalah seorang wanita yang pada saat itu masih remaja berusia 15 tahun. Dia adalah korban kekerasan seksual, lalu dia menitipkan bayinya untuk dijadikan bahan penelitian di rumah sakit itu. Dan si ibu itulah yang ternyata wanita yang diculik dan ditemukan di atap rumah si Maddie Thea Joner.
This is Madison's birth mother. Berdasarkan video itu pula terungkap fakta lain yang mengerikan. Ternyata sebenarnya bayi yang dititipkan itu mengidap teratoma atau sejenis tumor langka yang menempel di tubuh utama si bayi, di mana terjadi pertumbuhan berbagai jaringan seperti tulang, rambut, gigi, dan otot yang tidak sempurna di belakang tubuhnya. Ya, mirip seperti kembar siam lah, tapi yang diidap oleh si Maddie ini adalah jenis teratoma versi ekstrim, yaitu seperti kembar yang bersifat parasit. Di mana semua organnya itu tidak berfungsi dengan baik, malah wujudnya seperti monster. Sehingga parasit ini bertahan dengan turut meresap makanan dari inang, yaitu tubuh si Maddie. Mereka berbagi panca indera dan tubuh mereka, tapi dengan pikiran yang berbeda. Selain itu, si parasit bisa membajak dan mengontrol tubuh sang inang, lalu mengendalikannya sebagai boneka untuk melakukan kejahatan sesuai keinginannya. Sehingga dokter membedakan mereka menjadi dua individu yang berbeda dengan menamai individu parasit sebagai Gabriel dan yang normal sebagai Maddie. Dan akibat serangan membabi buta di tahun 1993 silam oleh sosok Gabriel, dokter memutuskan untuk mematikan Gabriel dengan membuang organnya yang menempel pada tubuh si Maddie. Tapi karena otak mereka tidak bisa dipisahkan atau diangkat, dokter mempertahankan sebagian otaknya Gabriel dan menonaktifkannya. Hey, listen. Setelah mendapatkan informasi penting ini, sang adik Sydney pun segera menelepon si detektif dan menjelaskan video yang dilihatnya tadi, menyampaikan bahwa sosok Gabriel itu adalah kembar parasit yang sebenarnya sudah dilepas dari tubuh Maddie berpuluh tahun lalu. Tapi sejak kepalanya dibenturkan oleh suami si Maddie, Thea, pikiran si Gabriel bangkit kembali dari tidurnya, aktif dan mulai beraksi lagi dengan menggunakan tubuh si Maddie tanpa si Maddie sadari, termasuk membunuh siapapun yang terlibat dalam proses pelenyapan dirinya di masa lalu dengan sadis. Sydney pun tahu cepat atau lambat, si Gabriel pasti akan mencari ibu kandungnya yang pernah dia sekap Thea untuk dihabisi. Sementara itu, si Maddie yang dimasukkan ke penjara wanita, dia mendapatkan bulian dari rekan satu selnya. Itu pun membuat Gabriel bangun dan marah. Tubuhnya langsung dibajak oleh si Gabriel, lalu membunuh semua orang di sel itu dengan kejam. Setelah membantai orang-orang dalam sel itu, si Gabriel yang telah menguasai tubuh si Maddie pergi menuju ruang penyimpanan barang bukti untuk mengambil barang-barang miliknya yang sudah disita Thea. Lalu dia menyerang para polisi dengan brutal, termasuk sang detektif dan rekannya. We need backup! Send the National fucking Guard! She's going for her. Dan benar aja dong, Joner. Setelah itu, si Gabriel pergi ke rumah sakit tempat ibu kandungnya dirawat. Si Sydney yang sudah lebih dulu di sana langsung diserang. Karena sebenarnya si Gabriel sejak dulu kala ingin selalu menghabisi si Sydney ini, tapi belum ada kesempatan. Bahkan ibu kandungnya yang memohon dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu pun tidak dihiraukannya. You were my son. Sydney berusaha menggagalkan pembunuhan yang akan dilakukan Gabriel. Ia memohon, berharap Maddie yang tertidur segera sadar dan bertindak sesuatu sebelum ia mati dan semua orang di rumah sakit tewas dibantai Gabriel. Dia juga memberitahu Maddie bahwa sebenarnya si Gabriel lah yang telah membunuh dan memakan anak-anak si Maddie dalam kandungan selama ini. Karena tidak mau si Maddie berbagi perhatian kepada yang lain selain si Gabriel. Maddie yang sebenarnya menyaksikan peristiwa itu di bawah alam sadarnya semakin marah dan berusaha keras untuk bangkit dan sadar. Tapi sayang, si Gabriel berhasil membunuh sang adik dan ibunya. Tapi ternyata si Maddie yang menyaksikan dan tidak mau sang adik menderita lalu pupus akibat dianiaya oleh si Gabriel. Dia pun berhasil mengendalikan pikiran Gabriel yang memang berbagi otak dengannya.
Dia berhasil keluar dari cengkeraman si Gabriel dan melawannya secara langsung. Dia mempelajari cara yang sama dengan si Gabriel. Lalu, dengan tambahan kekuatan kasih sayang kepada sang adik, si Maddie mampu bangun dan berhasil memenjarakan si Gabriel dalam pikirannya. Maddie menahannya supaya Gabriel tidak muncul kembali dalam kehidupannya dan menamkannya jauh di bawah alam sadarnya. Ternyata adik dan ibu kandungnya masih hidup. Maddie, Sadio. Mereka pun berpelukan, film pun berakhir dengan bahagia, dan film ini akhirnya cacat. Mengerikan juga ya Joner bila tubuh dibajak dan dikendalikan sesuatu untuk melakukan hal-hal yang di luar keinginan kita. Menurut pendapat Ece, film yang disutradarai oleh James Wan dan skenario karya Akela Cooper ini memang cukup menegangkan dan tidak bisa diduga sebelumnya bahwa ternyata biang kerok dari peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi adalah sosok yang selama ini berada sangat dekat dengan tokoh ceritanya itu. Untung cuma film ya Joner. Penasaran juga apa ya pada akhirnya terjadi pada si Gabriel ini, tapi entahlah. Mudah-mudahan Joner suka ya menonton review ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Dadah.